Hola brother, lagi-lagi kita ngomongin tentang iPhone 11. Setelah di tahun 2022 dan 2021 yang lalu iPhone XR jadi sebuah bintangnya, kali ini giliran iPhone 11 lah yang menjadi primadona di tahun 2023. Seenggaknya ada 3 alasan utama yang bikin iPhone 11 ini laris manis. Alasan pertama menurut aku adalah di aspek harga. Harganya sekarang itu udah cukup logis, udah sesuai dengan value yang bakal kita dapat dengan budget yang kita keluarin. Di angka yang sekarang nggak nyampe 7 jutaan untuk base model yang 64GB, bakal bisa dijangkau lebih banyak orang lagi, terutama mungkin kelas-kelas menengah ke bawah yang pengen mulai mencoba iPhone untuk pertama kali. Atau mungkin dari orang-orang yang udah pernah pakai iPhone dan pengen upgrade ke iPhone yang baru, yang paling murah, dan yang paling terjangkau, iPhone 11 jawabannya. Selain harga beli yang udah cukup terjangkau bagi banyak orang lagi sekarang, harga jualnya pun relatif stabil. Ini yang menjadi alasan orang kenapa milih beli iPhone. Untuk iPhone 11 sendiri, kalau kita lihat di marketplace untuk Xi box yang 64GB yang base model, kalau kita lihat harga pasaran secondnya itu masih di angka 6,5, 6,6 sampai 6,7 jutaan. Mungkin ada juga yang lebih murah, tergantung orang yang jual. Tapi intinya penurunan harganya itu nggak signifikan. Ini yang ngebuat iPhone jadi pilihan yang menarik bagi banyak orang. Alasan yang kedua adalah dari aspek desainnya. Rilis di tahun 2019 nggak ngejadiin iPhone 11 ini terkesan jadul atau ketinggalan zaman. Hadir dengan 2 kamera boba, ya walaupun cuma 2, nggak sekeren iPhone 11 Pro atau iPhone seri Pro yang lain yang udah punya 3 kamera boba, tapi desainnya masih terlihat keren dan khas Apple banget. Selain look atau tampilan yang udah premium, bahan atau material yang digunain di iPhone 11 juga cukup premium. Dibalut dengan frame aluminium yang super kokoh plus back glass di belakang yang pakai kaca asli, disisipi dengan logo Apple Crowak yang ngejadiin nilai prestisnya itu meningkat, jadi tambahan nilai plus lain untuk iPhone 11 ini. Alasan yang ketiga yang ngejadiin iPhone 11 laris manis di pasaran adalah dari aspek performanya. iPhone 11 ini seenggaknya bisa memenuhi 3 kebutuhan utama para pengguna gadget, untuk kebutuhan multimedia, untuk bermain game, atau untuk komunikasi. Nah, buat memenuhi kebutuhan multimedia kayak bikin foto atau video, iPhone 11 udah punya 2 lensa, dimana punya lensa ultra wide dan lensa wide, dimana lensa wide-nya pun udah disupport dengan OIS, plus juga udah support dengan modus malam atau night mode. Untuk kamera depannya cuma 1 kamera aja, namun memiliki kualitas yang sangat baik, juga udah disupport dengan Gyro Eyes untuk menstabilkan gambar. Jadi kamu bisa maksimalin kamera iPhone 11 ini baik kamera belakang atau kamera depan. Misalnya kebutuhan untuk streaming di TikTok atau streaming di Instagram atau bahkan mungkin streaming di YouTube. Kamu bisa banget gunain iPhone 11 ini dan masih sangat proper. Selain buat bikin foto atau video, iPhone 11 juga cukup mumpuni untuk melakukan perekaman suara. Dengan mic yang udah stereo bisa menghasilin suara yang cukup oke. Apalagi kalau kita tambahin software yang bisa mengenhance kualitas suara rekaman kita. Makin mantap aja hasilnya nanti. Masih di aspek multimedia, iPhone 11 juga masih nyaman kalau kita gunain untuk proses editing foto atau bahkan video. Kebutuhan kamu untuk mengisi konten-konten di sosial media, kamu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup familiar kayak CapCut atau VN atau KineMaster. Kemampuan renderingnya dengan A13 Bionic cukup baik dan cukup bisa diandalkan dalam proses editing di device kita. Selain itu buat kamu yang senang nonton video streaming lewat device, lewat gadget, iPhone 11 juga memiliki layar yang cukup baik, kualitas warna yang natural, walaupun masih menggunakan layar IPS tapi memang standar Apple itu cukup tinggi. Jadi kualitas warnanya masih cukup nyaman. Selain kualitas layar yang cukup nyaman dipandang, iPhone 11 juga udah disupport dengan dual speaker yang udah stereo, yang memiliki power yang cukup oke dan kualitas suara yang masih enak banget. Sementara buat kebutuhan orang-orang yang senang main game, ini juga iPhone 11 masih cukup bisa diandalkan. Kalau kita lihat video-video review iPhone 11 untuk bermain game masih sangat mumpuni banget. Sekalipun game-game yang berat yang biasa dites oleh para reviewer kayak Genshin Impact atau PUBG Mobile masih bisa berjalan dengan smooth dan berjalan dengan baik di iPhone 11 ini.
Namun memang ada challenge tertentu di mana kalau udah durasi 30 menit atau lebih, iPhone-nya itu udah mulai panas. Mungkin kalau kita bermain game-game yang berat di iPhone 11, kita perlu cooler biar makin adem aja suhunya. Terakhir, buat kebutuhan komunikasi, iPhone 11 ini ya udah nggak perlu diraguin lagi, nggak perlu dipertanyain lagi, udah pasti lancar. Buat kebutuhan kamu chatting, video call dengan keluarga kamu, teman kamu, pacar kamu, atau siapapun kolega kamu, atau mungkin video conference dalam kerjaan kamu, dalam mata pembelajaran, webinar, atau hal-hal lainnya, tentu iPhone 11 ini masih sangat bisa diandalkan. Untuk kebutuhan video call misalnya atau video conference, kualitas kamera yang masih cukup oke, plus mikrofon yang juga bisa cukup clean, bisa cukup jernih, bisa mendukung komunikasi kita dengan lancar dan baik. Nah, itu dia 3 alasan utama orang masih memilih iPhone 11, bahkan banyak banget peminatnya di tahun 2023 ini. Dari aspek harga yang udah terjangkau dan harga jual yang cukup stabil, dari desain yang masih terlihat modern, keren, dan masih terlihat kekinian, plus performa yang masih bisa diandalkan untuk kebutuhan multimedia, game, dan komunikasi, jadi alasan utama orang masih memilih iPhone 11 ini. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kamu setuju dengan opini aku atau kamu punya opini-opini lain? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke, itu dulu informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. I'll see you. Bye-bye.